Perjuangan tak sia-sia Delia. Penulis Tuti Nonka, narator Hanifah Abu Marzuki. Sudah 2 hari Delia sakit. Malah sekarang sakitnya bertambah. Perutnya nyeri bukan main bila dia terlalu banyak berpikir. Entah sudah berapa tablet dan kapsul yang dia telan, tapi semuanya seperti permen saja, tidak membawa perbaikan apa-apa. Dan sebenarnya lah yang harus diobati bukan tubuhnya, tapi hatinya. Ya, sebab dari sanalah penyakit itu berasal. Tanggal lahir Delia hanya terpaut 3 hari dengan tanggal lahir Ari. Hari itu, hari Selasa, Nyonya Seno berbelanja lebih banyak dari biasanya. Meskipun Delia masih sakit dan tidak mau makan apa-apa, hari ulang tahunnya harus dirayakan, walau hanya sekadarnya saja. Sore itu Delia masih berbaring di kamarnya ketika mendadak rumahnya dilanda keributan yang ditimbulkan oleh kedatangan Yuda dan anak istrinya. Tak ketinggalan juga Rizal. Kesejukan mengalir di hati Delia melihat hubungan ibunya dengan Yuda sudah pulih seperti sedia kala. Kelelahan batinnya terasa mendapat obat dan imbalan yang manis. Perjuanganku selama ini tidak sia-sia, pikirnya. Damai dan Delia merasa bahagia. Delia bersyukur kepada Tuhan dan tersenyum menikmati kemenangannya. Lia, Delia, mana sih yang ulang tahun? Teriakan Yuda terdengar sampai ke kamar Delia. Di kamarnya. Sakit, ibunya yang menjawab. Sakit? Kenapa nggak ada yang ngabarin ke rumah? Yuda menatap ibunya dan Wita dengan pandangan menyesal. Tanpa menunggu lagi, dia segera menerobos ke kamar Delia, diikuti oleh Ita yang membopong Astrid. Delia, sakit apa sih? Tumben kok bisa sakit? Biasanya kan tahan bantingan Delia ini, kata Ita begitu masuk. Delia tersenyum saja. Masuk angin, tapi terlambat diobati. Jadi begini, tapi tak apa-apa. Sekarang sudah baikan. Delia mencoba duduk, dan segeralah barang-barang di kamarnya terlihat berputar. Dia pejamkan mata sambil memegangi kepalanya dengan kedua belah tangan. Sudah tidur saja, gak usah sok sehat, nanti malah gak sembuh-sembuh, kata Yuda memarahi, justru karena rasa sayangnya. Ditolongnya Delia tidur kembali, tapi Delia menolak. Aku mau duduk, sudah 3 hari aku tidur terus. Capek sekali. Baiklah. Ini, pakai bantal buat mengganjal punggungmu. Yuda sibuk menata adiknya tersayang. Delia tersenyum. Enak juga ya kalau lagi sakit. Semua orang jadi ngeladenin aku. Mana nih kadonya? Sendiri-sendiri loh, gak boleh patungan, katanya menagih. Tuh, katanya sakit, tapi masih ingat kado juga ya? Ita mengolok. Asal belum mati, apapun aku ingat. Ita keluar kamar, mengambil kado yang ditinggal di meja tamu. Ditemukannya Rizal duduk sendirian di kamar tamu, seperti orang kebingungan.
Rita dan ibunya sibuk menyiapkan makanan di dapur, sehingga tinggallah Rizal seorang diri. Zal, gak kasih selamat Delia kok? Atau mau kau bawa pulang kembali kadumu itu barangkali? Kata Ita, baru ingat bahwa dia meninggalkan seorang adik di ruang tamu. Mana Delia? Tanya Rizal, menurunkan koran dari depan wajahnya. Di kamarnya, ayo. Nanti saja deh. Ita mengambil bungkusan kadonya yang jadi satu dengan kado Yuda dan Astrid. Dibawanya ke kamar Delia. Nih kadonya, bertiga sama Astrid. Diletakkannya bungkusan besar itu di atas meja tulis Delia, lalu dihampirinya si Nona yang masih duduk menyandar di dinding itu. Selamat ulang tahun Dia, cepat sembuh ya. Dikecupnya pipi Delia 2 kali, kanan kiri. Delia tersenyum. Banyak benar dia tersenyum sore itu. Astrid, ayo kasih sun tante. Disayang. Cup. Nah gitu. Ita membungkuk dan mendekatkan Astrid pada Delia. Akhirnya bukan Astrid yang mencium Delia, tapi Delia yang mencium Astrid. Cup, cup, lunas sudah. Yuda memandang saja dengan tersenyum. Dia sudah paling dulu menyalami yang ulang tahun. Ita baru saja akan mengambil Astrid kembali ketika Delia berteriak karena merasakan cairan hangat membasahi pangkuannya. Astrid ngompol. Yuda dan Ita tergelak-gelak, sementara Astrid yang terkejut mendengar teriakan Delia dan gelak kedua orang tuanya menangis keras-keras. Hadiah ekstra buat Tante Lia ya, Trit? Ita mengayun-ayun Astrid, membujuk anaknya agar diam kembali. Tapi Astrid tidak mau diam. Malahan tangisnya seperti diperkeras. Ita berjalan hilir mudik di dalam kamar, menimang dan mengayun-ayun buah hatinya. Mungkin haus dia. Di mana sih botol susunya? Yuda yang kasihan melihat anaknya menangis terus, mencoba mengingatkan Ita. Oh iya, di luar. Biar sekalian ku ajak jalan-jalan. Ita permisi untuk membawa Astrid mengambil minumnya. Baru semenit Ita pergi, Yuda mendapat tugas pula. Mas Yuda, tolong deh sebentar. Seru Ita dari kamar depan. Mendengar tangis anaknya dan ditambah dengan panggilan istrinya, tanpa menunggu lagi Yuda angkat kaki keluar kamar. Tinggallah dia sendirian di kamarnya. Dengan menyandarkan kepalanya ke dinding, dia merenung jauh keluar lingkupan dinding dan atap rumahnya. Matahari sore berbaik hati mengirimkan cahayanya yang kuning keemasan ke seluruh halaman rumah. Ibu selalu marah kalau Delia membiarkan jendela tinggal terbuka karena angin yang masuk akan membuat Delia bertambah sakit. Tapi Delia tidak suka udara pengap di dalam kamarnya. Maka seperti sore itu, jendela kamarnya dibiarkannya terbuka lebar. Delia merasa ada seseorang berdiri di pintu kamarnya. Ketika dia menoleh, memang benar ada seseorang di sana. Rizal tengah memandangnya, menunggu dipersilahkan masuk. Karena Delia diam saja, akhirnya dia yang minta izin. Boleh aku masuk? Tanyanya perlahan. Susah payah Delia mengatur napasnya yang mendadak jadi sesak. Dia tidak menyangka Rizal ikut datang, meskipun sebenarnya hal itu sudah dapat diperkirakan. Delia yang sudah bertekad untuk menghindari Rizal, sekarang tak dapat lagi mengelak. Rasanya terlalu tidak sopan menolak seseorang yang sudah berada di depan hidung. Silakan. Tak ada lain yang bisa dilakukan Delia selain mempersilahkan saja tamunya. Dalam puncak keputusasaannya,
Delia masih mencoba membangun ketabahan dengan bersikap tenang. Dia tidak mau Rizal melihatnya menangis, sekalipun air mata yang ditelannya itu membuat hatinya terasa terbelah. Rizal melangkah pelan mendekati tempat tidur Delia. Lebih dulu diletakkannya bungkusan besar yang dibawanya, lalu diulurkannya tangannya menjabat tangan Delia. Selamat ulang tahun Delia. Tidak seperti biasanya, Rizal mengucapkan kalimatnya dengan lembut, hati-hati, dan terdengar bersungguh-sungguh. Terima kasih. Suara Delia hampir tak terdengar. Dia tidak berani menatap Rizal, takut perasaan yang disembunyikannya terlihat oleh Rizal lewat matanya. Rizal duduk di kursi yang ada di samping tempat tidur Delia. Aku tidak tahu kau sakit. Tak apa-apa, hanya masuk angin. Rizal menatap wajah Delia yang pucat. Banyak sekali yang ingin dikatakannya, tapi tak ada sepatah pun yang bisa keluar dari bibirnya dengan selamat. Rasanya Delia yang ada di depannya saat itu berbeda dengan Delia yang kemarin. Begitu dekat, tapi alangkah jauh. Seakan ada sesuatu yang menghubungkan mereka, tapi sekaligus juga menghalangi. Rizal merasa tidak enak dengan suasana yang kaku itu. Sebenarnya tidak patut. Tapi boleh aku membuka hadiahku untukmu, Lia? Tanya Rizal mencari-cari bahan pembicaraan. Delia mengangguk tanpa menatap langsung ke mata Rizal. Dia pun tersiksa oleh suasana yang hening dan kaku itu. Tapi tidak tahu bagaimana mencairkannya. Rizal mengambil hadiahnya, merobek kertas pembungkusnya dengan hati-hati. Bukan sesuatu yang berharga, tapi mudah-mudahan kau menyukainya. Rizal meletakkan kertas pembungkus di lantai dan mengulurkan isinya pada Delia. Delia menerima dengan rasa tak percaya. Sebuah lukisan dirinya yang betul-betul sempurna. Setiap lekuk wajahnya, setiap helai rambutnya, semua tampak hidup sekali. Delia menunduk. Ketika ditelannya kembali air mata yang hampir menetes, dia merasa seperti dicekik oleh sepasang tangan besi. Terima kasih. Bisiknya hampir-hampir tidak kedengaran. Kau boleh mengatakan lukisan ini jelek dan mentah, Lia. Tapi itu adalah hasil karyaku yang terbaik. Aku sendiri ingin sekali memilikinya. Tapi tidak. Itu untukmu. Lukisan ini bagus sekali. Sekali lagi, terima kasih. Tapi tentunya tidak lebih bagus dari lukisan Nanin, pikir Delia dengan pahit. Ingat Nanin, Delia tidak dapat lagi menahan kesedihannya. Ditekan-tekannya keningnya dengan kedua belah tangannya, sekedar untuk menutupi air mata yang mulai menetes. Sakit lagi, Lia? Tanya Rizal sambil memperhatikan Delia dengan cemas. Pusing. Lebih baik kau tidur saja. Aku akan ke depan, kata Rizal pelan. Delia mengangguk, tetap menyembunyikan wajahnya di balik kedua belah tangannya. Rizal menatap Delia dengan 1001 macam perasaan yang mengaduk hatinya. Sesaat dia merasa dirinya menjadi orang yang paling tolol di dunia, bahkan paling celaka. Cepatlah sembuh, Lia, katanya sebelum meninggalkan kamar. Sekali lagi, Delia hanya mengangguk. Delia menelungkupkan wajahnya di atas lukisan pemberian Rizal. Air matanya mengalir deras,
Tidak diingatnya lagi bahwa lukisan itu bisa rusak terkena air matanya. Yang diinginkannya hanyalah menangis dan menangis. Makan malam sudah selesai disiapkan. Delia yang sudah berhasil menguasai dirinya kembali, berkeras untuk ikut makan bersama. Pusing di kepalanya belum banyak berkurang, tapi Delia memaksakan diri untuk turun dari tempat tidur dan ikut duduk di kursi makan. Sebelum keluar kamar, dengan hati-hati dia membedaki wajahnya, diberinya sedikit eyeshadow hitam pada pelupuk matanya untuk menghilangkan bekas-bekas tangis yang masih tersisa. Tidur sajalah, Del. Kok bandel amat sih? Gak sembuh-sembuh nanti. Tegur ibunya begitu melihat Delia keluar kamar. Ibu, ini kan merayakan ulang tahunku. Masa aku gak boleh ikut makan? Aku merasa lebih sehat kalau boleh bergerak sedikit. Berkurung di kamar terus membuat aku tambah sakit. Delia membantah. Nyonya Seno menghela nafas. Baiklah, perutmu sudah baik. Sedikit. Sebenarnya perut Delia masih mulas, tapi dia ingin mencicipi pepes ikan dan sate kambing yang dihidangkan di meja. Sudah beberapa hari dia tidak makan selain bubur dan pisang saja. Makan malam itu pun berjalan dengan meriah. Yuda yang selalu menyimpan cerita-cerita lucu membuat suasana jadi gembira dan banyak menolong Delia melupakan bahwa di situ ada Rizal. Tapi di balik tawa gembira itu, mata Delia yang cermat menangkap adanya mendung di wajah ibunya. Delia tahu, ibunya memikirkan anak laki-lakinya tersayang yang pergi dari rumah. Ya, Delia pun kecewa. Suasana bahagia itu tidak dihadiri oleh seluruh anggota keluarga dengan lengkap. Delia merasa digugah dari keputusasaannya melihat mendung di wajah ibunya. Perjuanganmu belum selesai, Delia. Bangkitlah kembali. Siapa yang akan menyelesaikannya kalau bukan kau sendiri? Kesehatan Delia sudah pulih kembali. Begitu juga dengan semangatnya pun sudah kembali terkumpul. Perasaan menyesal, malu dan sedih yang selama beberapa saat menekan jiwanya, kini sudah banyak berkurang. Akhirnya Delia sadar bahwa semua itu hanya akan merusak dirinya kalau dibiarkan berlarut-larut. Semuanya sudah terjadi. Disesali pun tak akan kembali. Apa boleh buat? Dan Delia lalu mempersetankan semuanya. Terserah anggapan Rizal terhadapnya sekarang. Mencintai seseorang adalah suatu hal yang wajar. Sebaliknya, tidak mencintai seseorang adalah suatu keadaan yang tidak dapat disalahkan. Pikiran Delia kembali pada Ari. Diam-diam dihubunginya beberapa teman Ari yang ada di Jogja, kalau-kalau mereka tahu di mana kakaknya berada. Delia sendiri tidak tahu apa yang akan dilakukannya kemudian, kalau sudah mengetahui tempat tinggal Ari. Tapi, setidak-tidaknya dia dapat segera menghubungi Ari kalau ada apa-apa. Ada beberapa teman Ari yang pernah bertemu, tapi kemudian tidak tahu lagi kemana perginya. Rupanya Ari berpindah-pindah dari satu teman ke teman lainnya, untuk akhirnya entah pergi kemana. 3 minggu berlalu tanpa berita apapun dari Ari. Memasuki minggu keempat, Nyonya Seno jatuh sakit. Sepertinya penyakit Delia berpindah saja kepada ibunya. Nyonya Seno pun mula-mula hanya merasa masuk angin, disusul dengan demam. Panasnya yang tidak turun-turun menyebabkan tubuhnya lemas.
Pagi-pagi Delia sudah menganjurkan agar ibunya pergi ke dokter. Tapi Nyonya Seno selalu menunda-nunda. Melihat kesehatan ibunya tidak juga membaik, bahkan tampak semakin gawat, sore itu Delia memaksa mengantar ibunya ke dokter. Pemeriksaan dokter derajat menyatakan bahwa Nyonya Seno harus segera masuk rumah sakit. Dia belum memastikan penyakit Nyonya Seno, tapi diduga adalah gejala tipes. Sore itu juga sesudah membawa ibunya pulang kembali, Delia pergi ke rumah Yuda. Itu adalah kedatangan yang pertama setelah malam minggu celaka dulu. Rizal sedang menjadi tukang kebun di halaman depan ketika sampai di sana. "Halo," dia menyapa lebih dulu. "Halo juga," balas Delia. "Mas Yuda ada?" "Ada di dalam." Tanpa menunggu lagi, Delia segera menerobos ke dalam rumah. Di kamar tengah ditemukannya Yuda sedang asik bercanda dengan Astrid yang baru saja dimandikan. "Mas Yud, ibu sakit. Kata dokter harus segera diopname," kata Delia begitu bertemu muka dengan kakaknya. "Hah?" Yuda memandang Delia dengan kaget, sejenak lupa pada Astrid yang ada di pangkuannya. "Sekarang ibu di mana?" tanyanya. "Masih di rumah. Barusan aku mengantarnya ke dokter derajat." "Kalau begitu aku ke sana sekarang. Bawa Astrid dulu. Ita lagi mandi." Delia menerima Astrid dari tangan kakaknya. Yuda masuk kamar memakai baju dengan cepat dan segera pergi ke kamar mandi. "Deita, aku ke rumah ibu. Ibu sakit," serunya dari luar. "Ibu sakit? Sakit apa?" Ita bertanya keras-keras dari dalam. "Tidak tahu, aku berangkat dulu ya." "Hati-hatilah, moga-moga ibu tidak parah." Dengan tergesa-gesa, Yuda mengeluarkan Vespa Rizal langsung meluncur meninggalkan halaman. Delia duduk diam-diam sambil memangku Astrid. Dibiarkan Astrid menggapai rambutnya, bermain sendiri. Pikiran Delia seluruhnya tercurah pada ibunya. Boleh dikata selama ini ibunya tak pernah sakit. Paling-paling cuma lelah kalau terlalu banyak pergi, tapi segera sehat kembali setelah tidur cukup. Lalu dibandingkannya dengan dirinya sendiri. Dia juga tidak pernah sakit, tapi toh ambruk beberapa hari gara-gara terlalu sedih. Barangkali ibunya pun demikian. Kalau benar demikian, maka Delia bisa menduga apa yang menyedihkan hati ibunya. Apalagi kalau bukan masalah Ari, sebab Yuda dan Wita sudah beres. Ada apa lagi, Lia? Suara itu mengejutkannya. Baru disadarinya bahwa Rizal ada di situ juga. Barangkali sudah sejak tadi. "Ibu sakit. Barangkali harus diopname," katanya pelan. "Ada gejala tipes." Rizal mengangguk-angguk. "Kau sembuh, ibu sakit," gumamnya. "Mungkin gara-gara Mas Ari. Ibu banyak diam akhir-akhir ini." "Ari belum kirim kabar juga." Delia menggeleng. Dan mereka tidak berbicara apa-apa lagi sampai Ita muncul dari kamar mandi. Delia memberikan Astrid dan segera pulang. Dia ingin cepat-cepat melihat ibunya. Jadi dibawa ke rumah sakit sore itu juga atau menunggu sampai besok pagi. Terima kasih telah menikmati cerita ini. Tuliskan saran atau komentar di bawah untuk memperbaiki channel ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like,
and share.